Video tutorial kali ini akan membahas HTML attribute. Sekedar mengingatkan kepada rekan-rekan yang ingin mendapatkan notifikasi dari tutorial terbaru saya, jangan lupa menekan tombol subscribe. Semua elemen HTML dapat memiliki atribut, namun ada beberapa atribut yang unik yang hanya bisa dipasang pada elemen tertentu. Sedangkan atribut yang paling sering digunakan adalah ID dan class. Dua atribut ini bisa dipasang di semua elemen HTML dan memainkan peranan yang sangat penting di dalam CSS dan juga JavaScript. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menulis atribut. Yang pertama adalah sangat direkomendasikan jika nilai atau value atribut ditulis dalam single quote atau double quote. Nanti kita akan lihat ya, yaitu untuk menghindari kesalahan yang tidak diinginkan. Misalkan ya, saya membuat elemen heading, saya tambahkan atribut ini style, jadi saya akan mengubah warna dari elemen H1 dengan warna merah. Untuk itu saya menggunakan atribut style, ya di sini value-nya color. Nah, saya sengaja ini ya memberikan satu spasi, terus kemudian red. Oke, mari kita lihat hasilnya. Ternyata hurufnya tidak berubah warnanya menjadi merah. Berarti ada kesalahan di sini. Kita kembali ke code editor. Jika rekan-rekan menggunakan code editor Visual Source Code seperti yang saya gunakan, ini ada notifikasi ya, ini warna merah kecil ini. Ini menunjukkan bahwa ini sintaknya salah. Ya, sekarang saya akan tulis di dalam double quote. Ini double quote, dalam bahasa Indonesianya tanda kutip gitu. Oke lah, apapun itu ya. Ini sekarang kita lihat hasilnya. Saya save dulu. Ya, hurufnya sudah berubah warna menjadi merah. Kita juga bisa merubah double quote ini menjadi single quote. Ya, misalkan saya ganti biru. Oke, kita lihat. Sekarang warnanya sudah berubah menjadi biru. Oke, itu salah satu case mengapa sangat direkomendasi menggunakan double quote atau single quote untuk nilai suatu atribut. Untuk style ini nanti akan saya bahas lebih dalam tutorial CSS. Hal yang kedua mengenai atribut adalah satu elemen bisa terdiri dari beberapa atribut. Contohnya ya, ini elemen link. Atribut pertama href. Oke, misalkan diisi ini. Atribut kedua saya isi. Oke, jadi saya menggunakan dua atribut untuk elemen link. Ini atribut href ya, tidak bisa sembarang digunakan di elemen lain. Ya, contohnya elemen di atasnya H1 itu tidak bisa menggunakan elemen href. Makanya seperti saya sebutkan tadi, ada atribut unik yang hanya digunakan oleh elemen tertentu. Contoh elemen lainnya adalah elemen image. Oke, sebelumnya saya akan tambahkan dulu ya file image dalam folder ini. Oke, sebentar. Sekarang saya tulis elemennya ya. Saya tambahkan atribut src yang berisi nama file image. Dalam contoh ini adalah ini html.png. Kemudian saya tambahkan lagi, misalkan lebar image saya set misalkan 300 px dan tingginya katakanlah 200. Sekarang kita lihat hasilnya.
Oke, ini hasilnya. Ini yang elemen link dan ini elemen image. Oke, kita kembali ke code editor. Selanjutnya saya akan membahas sedikit lebih detail mengenai atribut ID dan class. Yang perlu diperhatikan di sini adalah atribut ID tidak boleh memiliki penamaan yang sama di dalam satu dokumen HTML. Oke, jadi kan semua elemen, ya ini saya menggunakan elemen yang ada ya. Ini elemen H1, elemen link, elemen image, itu kita boleh dikasih ID masing-masing ya. Misalkan ini namanya header, ini nah, masing-masing penamaannya ini harus unik, tidak boleh sama. Itu persyaratan untuk atribut ID. Sedangkan untuk kelas itu boleh sama. Jadi misalkan di sini namanya kelas. Oke, bisa juga ditambahkan di sini. Bisa juga ditambahkan di sini. Kemudian hal yang kedua, satu elemen hanya boleh memiliki satu header, tetapi boleh memiliki beberapa kelas. Jadi contohnya misalkan ini elemen H1, saya akan membuat dua kelas. Cara penulisannya seperti ini ya, cukup dikasih spasi saja di dalamnya. Oke, seperti ini. Jadi elemen H1 memiliki kelas 1 dan kelas 2. Atribut ID bisa kita gunakan untuk membuat bookmark atau ya mungkin seperti ini daftar isi. Oke, misalkan rekan-rekan tidak usah bingung dulu ya dengan tag-tag HTML-nya. Nanti kita akan pelajari di video-video berikutnya. Ya, sekarang tinggal mengikuti saja dulu ya. Oke, di sini saya membuat daftar isi sederhana ya. Kita lihat dulu penampilannya. Ya, seperti ini. Nah, sekarang saya tinggal menambahkan menu 1, menu 2-nya. Misalkan menu 1-nya berisi ini. Kemudian menu 2-nya. Oke, saya save dulu. Kemudian kita lihat hasilnya. Wah, sepertinya ini terlalu pendek kalimatnya, jadi efeknya nanti nggak kelihatan. Saya tambahkan dulu ya sebentar. Mungkin saya perlu tambahkan background warna agar terlihat efeknya ya nanti. Kita lihat lagi. Sekarang kita tinggal menghubungkan menu 1 dengan paragraf 1, menu 2 dengan paragraf 2. Ini di sini saya ketik, kemudian yang ini saya copy saja ya supaya cepat. Kita save. Sekarang misalkan saya akan ketik menu 2. Nah, ini paragraf yang kedua akan nampak. Ya, ini contoh sederhana mengenai bookmark. Ya, ini menu 1, menu 2. Jika pada paragraf pertama memiliki dua buah ID, ya misalkan saya tambahkan lagi ini menu 3.
maka pada waktu kita klik link menu 1, dia akan error. Maksudnya dia tidak akan menunjuk ke paragraf yang pertama. Oke, kita lihat ya. Ini menu 2, oke, masih normal. Sekarang menu 1, dia tidak bergerak apa-apa nih di sini. Tapi kalau kita hilangkan, nah, menu 1 sudah kembali normal. Di bawah video ini, rekan-rekan juga bisa mendapatkan link untuk melihat referensi atribut secara lengkap. Oke, video mengenai HTML atribut cukup sampai di sini.